Gitu, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, artinya nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau begini syiar harus rame. Kalau mau ngaji di dalam, nah, ini syiar namanya. Bangkunya mesti gede, bambunya juga muter aja. Ya, tahu mau mulu dan apa separuh dugem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahal zulmah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Kalau mau bener sama kiai, mau pinter ngaji sama ustaz, kalau mau rame sama saya. Biar jelas dulu ini, kalau mau bener sama kiai, kalau mau ngaji sama ustaz, kalau separuh PA sama saya. Minta tolong panitia tahan dulu pesawat. Guru-guru saya, orang tua saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, bentar baca dulu. Wujud banyak orang. Kalau lihat tulisan nggak begitu jelas, tapi kalau kepean jelas. Bentar, baca dulu. Yang saya hormati, yang kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Jannah Al-Ustaz Fajri Irhamni SPDI. Yang terhormat Bapak Nurholis, Ketua Panitia Pelaksana, Bapak Ustaz Idris, Guru Tilawatil Quran, Bapak Ustaz Encep, tokoh masyarakat, Bapak Haji Muhammad Sidik Sesepuh, Bapak Haji Holudin SHMH DPRD Kota Tangerang, Bapak Andika Nugraha Kris Iyana Murti Camat Neglasari, ada tapi ada. Makasih juga Bapak Firman Maulana Yusuf Lurah Neglasari izin Balurah, juga Bapak Anton Muhede RW 04, Bapak Sanusi Tokoh Pemuda, Bapak Sanusi Tokoh Pemuda koordinator acara, itu dia orangnya. Juga Bapak Selamat Binamas, juga Bapak Muhammad Amanu tokoh pemuda Irmas. Wow,
guru-guru saya, senior-senior saya, akhirnya teman-teman hadroh, kakak saya, emak saya, nenek saya, adik-adik saya, iya kamu, encing saya kulluhum. Mohon maaf kalau saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah kasih sehat panjang umur, mak-mak kita Allah kasih sabar kuat, bapak kita biar Allah kasih banyak rezekinya, saudara kita yang lagi dagang biar laku dagangannya, yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi ngaji biar jadi qori-qoriah, hafiz-hafizoh, yang lagi pengen punya anak soleh-solehah, semuanya dah. Di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan tiap hari begini. Saya mau ngomel aja emang gak bisa muter lewat sono kita. Ya, sama hadroh udah komplit ya Bu, selawatan udah. Sekarang saya pengen nggak pakai suara, cukup suara kita aja, bareng-bareng Ibu, Ma, ya, Ma pakai pempes, Ma enggak. Ini lama-lama urusannya kalau saya yang ceramah bisa rembes loh, Ma siapin kalau mau ketemu saya siapin pempes ukuran L, pulang bisa ngondong gitu. Ya biasanya kalau kelep udah kena gampang banget. Bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu enak tuh. Nanti tuh kita begitu tuh di surga tuh ada yang begitu. Ya Bu. Lagi biar enak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala berselawat bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Nabi Yuna Muhammad. Kita menghormati orang yang sudah dihormati orang lain. Kita memuliakan manusia mulia yang sudah dimuliakan oleh Allah. Ayatnya sama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Bareng kita ngaji biar enggak terlalu capek. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagus, monyongnya bagus. Emang harus begitu kata guru tajwid, ngaji harus monyong. Buka suaranya, buka mulutnya, nanti makhrajnya cakep, suaranya bagus. Itu kata guru tajwid. Ya, mana yang hasanah di hasanahnya? Maknya ngaji hasanah, bapaknya ngaji hasanah, anaknya ngaji hasanah. Berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurah camat ngaji hasanah, masyarakat semuanya ngaji. Berarti kampung kita kampung yang
Waqina kunyuk. Dulu masih kecil kapal minta duit, bego banget ya. Masih ada begitu nggak? Gua pikir gua doang yang bego. Kapal lewat kapal minta duit, sampai berbusa juga nggak ada. Ya, gak akibat jajahan Belanda. Ini hasanah nih ibuku nih. Makanya di mana taklim, Bu, di mana majlis, di mana masjid, kalau udah maulid kita sama-sama muludan. Kenapa? Karena emak bapak kita muludan, guru kita juga muludan, kumpul kita maulid. Apalagi masjidnya cakep, masya Allah luar biasa. Wow, di atas masya Allah. Senang saya melihat begini, senang. Karena ternyata anak-anak kita mendingan dia nongkrong di dalam masjid daripada nongkrong di pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan beresiko, ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil. Tapi kalau kita nongkrong di dalam masjid, nggak bakal ketabrak mobil. Karena nggak ada mobil masuk-masuk masjid. Supir gila kali dia. Artinya apa? Jadikan masjid tempat kita curhat, ibu, tempat adik-adik kita belajar. Saya nggak pernah punya bapak saya ngajarin saya diteng-teng supaya jadi artis, enggak. Saya diteng-tengnya ke masjid, diteng-tengnya tahlilan. Man udah gede di masjid mulu, nggak ada duitnya. Ini kotak amal doang. Saya pengen punya Mio, emang pakai duit masjid. Nah, ada orang memakmurkan masjid, itu nih kayak gini nih, memakmurkan masjid, bukan mencari kemakmuran di masjid. Kalau mencari kemakmuran di masjid, biasanya acara kayak gini ada nanyain ada sisanya enggak. Ada orang bikin acara nanggok di pinggir jalan, ada juga gitu. Siang, mau udah nggak ada lagi apa serba gini banyaknya. Gue tahu kalau ngundang gue patungan. Kalau enggak mah berat, kalau sendirian berat. Ini bisa ngadain Mio. Ini hasanah ini. Makanya ibu bapak kumpul di sini segini banyaknya, masya Allah. Mudah-mudahan semuanya ada di surga sama kampung-kampungnya. Karena ini bukti cinta kita kepada Nabi, Bu. Bu, ibu. Biasanya ibu tuh kalau ngaji tuh semangat. Makanya saya kalau ngadepin ibu-ibu tuh lebih gimana gitu. Kayaknya strumnya lebih kenceng gitu. Kalau ke bapak-bapak gampang lobet. Kalau ke ibu-ibu seneng saya. Bareng. Mari oh mari mari baca sholawat. Mari oh baca sholawat Nabi. Agar kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad, Rasul yang membawa amanah untuk marilah, marilah, marilah Haikal.
girang aja dulu. Kalau saya sama kiai nanti ceramah tolong bikin biar orang pada bener, saya nyerah. Saya nggak sanggup bikin orang bener. Saya aja nggak jelas benernya di mana. Sebab siapa orang yang benar? Orang yang benar kalau matinya husnul khatimah masuk surga, itu udah jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Kalau sekarang kita masih audisi, berapa banyak kita ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar padahal bukan orang. Ngomongnya benar, kelakuannya benar, tapi ternyata enggak. Terang-terangan aja, saya kalau disuruh ceramah bikin orang benar, saya nyerah. Tapi kalau urusan udah beres, saya kasih tahu ceramah saya benar apa enggak, jangan diomelin. Karena duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Bu, dulu kalau ibu-ibu ngaji baru duduk aja udah rame, benar. Makanya saya yakin di sini ngajinya pasti paling rajin ibu-ibu, harian, mingguan, bulanan, arisan, benar. Kalau bapak-bapak paling ngaji ya nggak sebulan sekali, ya seenaknya berkali-kali. Benar Bu, makanya wajar kalau bapak-bapak seragamnya dikit. Baju kokonya yang gitu juga. Beda sama ibu, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang hijau sage, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang sisa kampanye. Kalau bapak paling setahun baju kokonya itu juga. Ini diganti cuma kancingnya dong, ada merah, ada biru, ada pink. Nggak tahu itu mungutin di mana. Makanya saya kalau ceramah sama ibu-ibu semangat. Maaf ya Pak, maaf ya. Aku yakin di sini pasti ngaji juga pinteran ibu-ibu. Saya mau jajalin dulu. Bapak diam dulu. Yang merasa ibu ikutin saya. Ya, bapak diam dulu. Kecuali bapak yang ke ibu-ibuan. Ya, yang merasa ibu. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rame, kelihatan bener, rajin ngajinya. Ibu diam, suara bapak yang merasa laki-laki. Keluarkan suara. Ibu diam, yang merasa ibu diam, kecuali ibu yang ke bapak-bapak. Ibu diam, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo Pak, Allazi. Ayo Pak, Allazi. Ini udah nggak kaya sih dari awal. Beda sama ibu, bentakannya cepet. Qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Enak. Nyambernya cepet coba Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Aziz, Al-Aziz, Al-Aziz. Gak ada. Sama ibu tuh paling enak. Ini maaf ini. Kita ngirangin emak-emak kita dulu. Anak yang ngirangin emaknya nanti masuk surga. Yang bikin nyesek ulu hatinya itu bisa jadi nanti jadi anak durhaka. Nah, untuk anak yang berani melawan emak bapaknya itu disebut anak durhaka. Dari zaman maling kundang sampai maling motor, durhaka dia. Makanya ibu biar sehat panjang umur, banyakin girang, jangan banyakin susah. Ya Bu, saya pengen emak-emak saya umurnya panjang. Saya yakin emak masuk surga duluan. Karena kalau masuk surga belakangan berisik. Tinggal kondangan aja berisik. Biarin kita suaminya surganya belakangan. Nyari senang ibu. Makanya di mana taklim saya merasa bahwa ibu-ibu luar biasa. Saya nggak percaya kalau kiai bilang nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya kurang setuju. Bukti
buktinya ngajinya seringan kaum perempuan. Tuh harian, mingguan, bulanan, seminggu bisa 4-5 kali muludah. Benar Bu? Hebat Ibu. Makanya yakin saya mah kalau ceramah enteng depan ibu-ibu. Bapak-bapak mah diajakin ngaji kayak mabok cumbung. Nggak ada bentakannya, tapi kalau ibu-ibu mah enak banget. Ini maaf nih ya. Coba deh Pak, ayo Pak nih. Dengerin nih. Bapak, Ibu dulu deh. Dikit aja. Siapa ingin pintu yang keras? Siapa ingin pintu yang keras? Tak mudah, hanya carilah pintu dengan. Coba Ibu diam, Bapak. Siapa ingin, tuh kan? Sakit, tau nggak sakit? Nggak dihargai. Yang nggak lihat kita ngajakin nyanyi sampai berbusa. Makanya nggak capek kalau sama ibu-ibu tuh nggak terlalu capek. Bentakannya cepet, nyambernya cepet, gampang. Wujud tidak. Nggak capek kan? Bagaimana nggak ahli surga ya? Bapak-bapak mah enggak aja ngikutin pada diem. Iya, kadang-kadang diem kirain zikir, nggak tahu malah lagi main sholat. Dinyumbang gocap diumpetin buat depot. Itu asiknya tuh ibu-ibu tuh. Kalau bapak-bapak dibentak ajak nyanyi susah, selawatan rada susah. Beneran. Kalau bapak tuh nggak wujud, nggak gitu bapak mah. Pasti ini dalam hatinya ngikutin. Kuda yang mana? Dalam hatinya kuda yang putih. Di dalam janda mana? Sambil muter tuh janda mana? Tuhan senangi janda yang putih di dalam kandang. Emang itu janda lagi ngurusin kuda. Ini yang disebut al-jama'atul rahmatun, kebersamaan rahmat. Kita berbeda tapi nggak berasa berbeda. Itu Indonesia sebetulnya. Ini kita berbeda, bajunya beda, seragamnya beda, pecinya beda, tapi nggak merasa berbeda. Semuanya kumpul ngeliatin saya. Saya kalau ngeliatin begini nggak ngerasa penceramah, saya ngerasa kayak maling motor. Itu enaknya begitu. Nih mohon maaf barangkali supaya enak abangku, meja digeser aja ke situ, kursinya gak ke sini. Maafin, mana panitia? Abangku. Nah, meja ke sana ya. Iya, mejanya gede, pisang doang. Gua apa pisang 4 jeruk 2. Anggur cuma berapa biji? Anggur sama biji gue gedean biji gue. Ini biarin dengan di belakang. Ini malam-malam dikasih pisang emang gue kunyuk. Biarin di belakang lah gitu ya. Ngaji lagi, dikit-dikit aja ngajinya mas. So, saya kalau ceramah emang ayatnya jarang. Kata guru saya, balighu anni walau ayat. Bilangnya Nabi begitu, sampaikan dari aku walaupun
walaupun satu ayat, artinya nggak perlu banyak-banyak. Jadi kalau begini syiar harus rame. Kalau mau ngaji di dalam, ini syiar namanya. Bangkunya mesti gede, buat bangkunya juga muter aja. Ya, tahu mau mulu dan apa separuh dugem. Muter. Ini juga terang banget di tengah, cakep nih buat ngobrol kodok nih. Nah ini namanya syiar, ini harus ramai nih. Adik-adikku kumpul semua, bapak-bapaknya kumpul, panitia kumpul, semuanya cakep nih. Ini namanya syiar, harus ramai. Kalau taklim, basul masail, ngaji di dalam. Kalau ini harus girang. Kalau tidur kayak injak soalnya. Ya. Ini nih, enaknya begini nih. Terus ini terus. Kuat sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1. Saya enggak. Terusin aja enggak apa-apa. Gandang tuh enggak apa-apa. Emang ada di sini Ustaz ceramah sampai 2 jam. 3 jam juga ada. Udah berapa Ustaz yang mati di sini? Belum pernah nemuin Ustaz ceramah sampai gumoh. Biar jelas dulu, biar jelas. Kiai yang rada-rada fanatik, maafin. Saya yakin segini banyaknya ada separuh yang nggak demen sama saya. Ya, ikhlasin aja, ikhlasin. Udah kadang bayar, emang udah ambil lagi duitnya. Ya, maafin nih, maafin. Ya, karena yang ceramah bukan ustadz beneran. Saya tuh pernah jadi ustadz di Para Pencari Tuhan, Ustadz Peri. Yang jadi ustadz di sinetron, yang nemenin sahur, yang jadi ustadz takut banget sama istrinya. Itu aku. Ya ceritanya itu aku takut sama istri. Aslinya mah, ya takut lah. Dalam yang namanya laki, yang namanya suami selalu salah. Gak bakal kita bener terus jadi suami. Sama istri pasti salah terus. Tidur mulu, jalan mulu, mancing, ngopi, salah terus. Makanya suami yang selalu salah dan ngalah, maka itulah suami yang mulia di hadapan istrinya. Lurah punya istri, pasti yang ngatur jadwal lurah istrinya. Makannya, minumnya, tidurnya, pasti istrinya. Sama begitu juga jenderal juga yang mengatur bininya. Ya, benar. Artinya kadang-kadang istri lebih pintar daripada suami. Dan benar ternyata wanita itu ahli sejarah. Ribut 5 tahun yang lalu, ungkit sekarang masih apa? Saking jagonya dia. Ributnya gitu itu juga. Kita kasih duit 1 juta, belum dihitung udah ngomong kurang nih Pak, hitung dulu setan. Saking pinternya, belum dihitung udah begitu dihitung, yang dihitung bukan duitnya, kayak listrik, angsuran. Makanya kita nggak bakal bisa menang buru-buru apa. Saya selalu bilang, ibu juga bebasin, jangan terlalu mikirin suami, capek. Biarin suami hitam, yang penting banyak. Biarin suami gak ganteng, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi gak punya? Biarin suami pergi 2-3 hari, asal sebelum pergi ninggalin. Buat apa suami di rumah terus kalau gak punya? Artinya abangku, bapak-bapak, istri kita gak butuh banget sama kita. Biar paham, malam hari ini ternyata nggak pakai latihan, sepakat. Benar. Yang dibutuhkan istri kita bukan kita, tapi yang lebih penting adalah begitu. Ini nggak pakai latihan Pak. Makanya jujur aja Pak. Kita harus kuat, kurang kuat mati muda.
Rata-rata yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Rata-rata dalam rumah tangga yang lebih dulu meninggal itu suami. Kita lebih dulu tinggal mati bapak daripada tinggal mati ibu. Artinya bapak kita ini udah nggak kuat dari dulu. Ya buktinya dia mati. Benar. Kita nih pak rata-rata suami ini mati duluan apa? Makanya biar sadar, ini kita pelan-pelan lagi mau dibunuh. Tadi tuh biarin suami nggak ganteng asal punya tuh. Pagi sore pengen punya, malam juga pengen, mau kondangan bawa, mau ke pasar bawa, mau ngaji bawa. Buat apa ke pasar bawa suami kalau nggak bawa? Mendingan kita bawa duit nggak bawa. Begitu. Itu pak yang bikin kita pada cepet mati. Nggak berasa aja pelan-pelan gitu. Makanya wajar kalau bapak rada bengong, wajar. Ya emang di otaknya pengen pulang bawa tuh. Apalagi emak udah seumuran 60, udah nggak butuh kali lato-lato juga nggak butuh. Lato-lato udah peok. Bunyinya juga cuma ke kanan doang, keplek, keplek. Zaman muda bunyinya tak 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 tak. Udah di atas 60 udah ngampreng. Ke kanan doang. Emak galing banget. Iya kan mas? Jangan diapa-apain, tempelin kanebo basahan. Susah ngenceng. Ya, pelan-pelan aja kita, pelan-pelan aja. Kalau saya ceramahnya begini, babnya bab. Ilmu saya ilmu. Yang dengerin karena yang ceramah. Nanti pulang dapat ilmu. Udah itu aja dulu. Pusing-pusing amat, ngaji serius banget tetep aja kalau nggak makan mah kesel. Bener? Jangan serius-serius, santai aja. Mas saya begitu ngajarinnya, ngaji jangan serius-serius. Masih kecil jangan serius-serius, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan aja. Sama saya, biarin ilmu nggak dapat, asal makan aja dulu. Kata mas saya masih kecil, saya ditenteng-tenteng. Yang cakep itu ilmu dapat, makan dapat, tuh ngaji. Ini udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Kata emak saya, anak tolol. Nggak ada yang diarah sama sekali. Makanya saya kalau ceramah babnya bab. Yang penting emak saya girang, kakak saya girang, udah itu aja dulu. Jangan serius-serius, di rumah kan capek, ngurusin anak capek, ngurusin suami capek, ngurusin rumah tangga, urusan dapur, kurang duit juga capek hati kan. Ketemu saya girang aja, saya yakin nih ada rumah tangga yang seminggu nggak nyengir-nyengir sama lakinya ada. Pas ketemu saya bebasin aja mau ngapain ya bu? Dunia lahun wala ibun, dunia itu senda gurau, main-main, isinya tuh senda gurau. Ngapain? Kenapa berantem di rumah tangga? Karena terlalu serius. Ngapain serius-serius? Bener bu? Berantem pagi sore berantem, waktunya bunting aja. Jadi tolol. Ngapain serius-serius? Emang waktunya bisa hamil, ngapain pakai berantem? Bener? Kenapa rumah tangga berantem? Karena terlalu sering. Udah yang penting mah begitu. Ibu tugasnya minta, bapak tugasnya ngasih. Minta duit, bapak ngasih. Begitu doang. Jangan serius-serius, ngapain coba? Berantem anjing. Entar malumin anjing. Ribut dikit KDR. Asal ribut lapor polisi. KDRT lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Sama aja. Ada jamaah datang ke ustaz, minta air pak ustaz. Kenapa? Istri saya
Kiai, udah berapa hari gak boleh? 3 hari. Minta air saya Pak Ustaz, berapa hari gak boleh? Udah 3 hari. Apa kata Kiai? Istri saya itu seminggu. Artinya urusan rumah tangga mah sama aja. Ngapain pakai di serius-seriusin? Bener Ibu, biarin Bapak mau pergi 2-3 hari nggak ngaruh, asal sebelum pergi ninggalin. Itu aja, ngapain sih? Baru berangkat aja, baru berangkat 22 menit langsung WA Sherlock, ya jangan lupa Sherlock. Akhirnya baru keluar itu pintu depan dikirimin aja di Sherlock gitu ya. Makanya rata-rata yang namanya suami pasti bego kalau di depan bininya. Dia kata gagah banget, kumisnya gede Bang, tetap di luar mah gagah, orang ditunjuk wah lari, depan bini mah dikit tuh ditanya dari mana, pokoknya segini, kumis yang gede gitu turun tetap, jadi kayak kerak killer. Makanya ibu manusia hebat, awas jangan macem-macem sama emak, urusan sekolah, urusan pelajaran, urusan kerjaan, urusan rumah tangga, urusan dagang, jangan galak-galak sama emak. Kalau pengen laris, pengen lancar, pengen masuk surga, belajar ngaji karena gurunya nganterin kita ke surga. Begitu, emak mah hebat udah, bisa dibuktiin. Emak saking hebatnya dia ngeden, ya ngeden mau beranak ditungguin, dokter nungguin, bidan nungguin, emak lagi ngeden mau beranak, tuh hebatnya. Coba kita laki-laki, suami ngeden, siapa yang menungguin? Belum pernah seumur-umur kita lagi ngeden, bini di depan terus papa, terus papa. Surga aja ada di bawah telapak kaki ibu yang punya surga. Coba telapak kaki bapak, wah lah pecah-pecah gede-gede banget, jempol segede-gede beduk pada hitam karena nggak pernah mini pedi. Ya Bu, ya Bu, ibu orang hebat. Makanya besok kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Profesor, insinyur, presiden keluarnya dari rahim perempuan. Tuh disebut anak kalau dia keluar dari rahim emaknya. Kalau yang keluar dari perawan itu curut namanya. Makanya ibu kalau punya suami galak, punya suami pelit, ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Begitu dia marah, kopi, ibu samperin, ada apa? Kopi, marah, gue tampar, angkat rok pelan-pelan. Tinggal ibu ngomong kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Ya Bu, ntar praktekin pulang. Kalau bapak galak, ngaji pulang jam segini. Siapa yang ceramah? Ustaz Aktif, Ustaz BA lu dengerin. Ya Bu, kalau punya suami galak ingat dia marah-marah gitu, nggak usah pakai jajak, nggak usah. Angkat aja pelan-pelan, kembali ke tempat asal. Kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Putar pulanglah. Benar nggak presiden keluar dari rahim perempuan? Benar. Kita semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Benar. Artinya yang punya peranan penting ini ibuku, saudaraku nih. Makanya jangan sakitin hatinya. Ngomongnya jangan keras-keras, jangan kasar-kasar. Tuh di YouTube saya lihat tuh, kok istrinya sampai digebukin begitu. Masa Allah, serem banget. Hajalin pala, bu. Bagus aja istrinya pakai helm. Kalau pulang pakai helm, Ya Bu, udah capek nih. Capek dong, biar cepet kelar. Udah ngantuk loh. Ngantuk dong. Ini jamaahnya emang security semua. Masih kuat Ibu? Enggak ngantuk Ibu? Sono tembok, sono rapor. Gue lagi mikirin
pulang nih kalau kabur lewat. Ya, bareng-bareng mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun bareng ya Rabbi bil salim maqam waghfir lana lam yahtalim qaduntaha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi madad zamani ya Rabbi Mustafa waghfir lana Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa ya Rabbi bil waghfir lana minhu dawabu falam tahraba ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihi al-hasani ya Rabbi Mustafa balil maqam waghfir lana binatang melata mendekat karena gembira lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya ya Rabbi bil Mustafa balil maqam waghfir lana hadza min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak sifat-sifat Rasulullah bukan manusia biasa seperti kita, walaupun sama kita juga manusia. Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kita masih bisa mimpi basah, benar? Bangun malam ngompol. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa, nggak pernah nguap Rasulullah. Kalau kita habis makan senderan nguap nggak? Terus kalau kita habis lagi duduk nguap nggak? Habis makan nguap nggak? Nguap. Bener ibu? Rasulullah nggak pernah nguap. Seluruh binatang resep sama Rasulullah. Semua binatang makhluk semua apapun resep sama Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Tapi lalat nggak berani nempel ke Rasulullah. Lalat kotor nggak? Kotor. Kalau kita lagi bengong ngobrol disamperin lalat nggak? Samperin. Berarti kita kotor. Kenapa kita maulid? Kita pengen sedikit banyak belajar akhlak yang bagus. Sebab maaf ibu, kalau kita ngikutin Rasulullah udah berapa ratus tahun yang lalu, benar ibu? Kita ngikutin ajaran orang-orang tua kita, guru-guru kita, sama sanadnya sampai kepada Rasul. Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, emak bapak kita semua tabi'in. Kita ya. Kenapa saya bisa begini? Karena dulu mainnya di masjid. Saya nggak pernah yang namanya diteng-teng diajarin bagaimana cara naik panggung. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Diteng-tengnya ke masjid. Makan berkat tahlil biasa. Makan ayam berkakak biasa. Jelas ada Fatihahnya, ada summa ila ruhi. Kalau Kentucky nggak tahu di mana Fatihahnya. Waktu motong ngadep mana, lagi motong baca apa kita nggak tahu. Tapi yang udah ada summa ila ruhinya itu rata-rata berkat yang sering kita makan. Karena dibawa sama orang tua kita. Lari-larian di masjid. Itu udah tua. Balik lagi ke masjid nggak malu. Tapi orang yang dari masih muda nggak pernah ke masjid, bangor di mana-mana, masuk ke masjid nggak bakalan berani, langsung duduk di depan nggak bakal berani. Saya walaupun udah ngelawak, sekarang diangkat jadi DKM. Karena mesinnya mesin kakek saya sih. Orang dalam. Tunggu anaknya. Ya.
pergi haji gratis nggak pakai duit. Itu asik kan, tiap hari ngaji aja, latihan ngaji. Pasti ada yang nyaut, wah lu kondangan. Nyaut, gua nggak masak. Dulu saya kalau belajar ngaji itu santai, nggak serius, enggak. Guru saya tuh kalau ngajarin ngaji, gitu deh guru saya, enak ngaji, nggak kaku gitu. Oh, kalau bukan serius, Bismillahirrahmanirrahim. Belum satu juz sudah kuning. Bukan ngeden, lain angin, ampasnya juga nyusul. Ini nggak terlalu serius juga, mas saya kalau ngajar ngaji nggak serius. Sampai saya diajakkan tahlil, kan sering tuh. Ya, lebaran tadi tayangin lagi tuh, sempet viral kan, Sumailah rohi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang mana, bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu tuh bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang mana. Al-Fatihah. Wahai hadrati khususan abina bapak haji ini nih, bapak haji ini nih yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh bin bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Bapak haji yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu bin bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya mau dijual anaknya. Boleh ketawain tapi pikirin itu, ternyata memang benar, kita nggak bakal masuk surga sendirian. Kita pasti masuk surga bareng rombongan sama orang-orang tua kita, guru-guru kita. Makanya kalau kita bermakmum sama kiai di masjid, ntar kita kalau masuk surga nyari imam aja, daripada kita bingung di sana. Ikutin aja imam. Kalau imamnya miring ya kita dikit aja miringnya. Imam miring kita jomplang habis terbalik kemana-mana. Biasa, pasti ketemu rombongannya. Karena nggak mungkin kita masuk surga sendirian, nggak mungkin abang, nggak mungkin model kita. Makanya kenapa kita tawasul tadi itu semua, tuhi bapak ini bin bapak itu, nanti itu nyambung tuh. Jadi kita berjembat di jembatan Sirotol Mustaqim. Ini bocoran dari kiai ini. Di samping jariah kita harus banyakin. Ini kayak gini nih, ngaji pada ada yang ngasih 100, 200, 1 juta, 2 juta. Ada yang liatin doang nggak ngasih. Ya, ini namanya rame-rame. Nanti tuh bocorannya yang nyelamatin kita waktu kita berjembat di jembatan Sirotol Mustaqim, rambut satu dibelah 7 karena rajin tawasul. Nanti ada selendang tuh. Begitu tuh, begitu lagi nyebrang bareng. Sumailah rohi bapak ibin bapak itu kepleset pegangan tuh. Sumailah rohi dan bapaknya itu tuh bin bapaknya. Kepleset lagi pegangan, buat pegangan. Sumailah rohi bapak ini bapak itu tuh. Itu maksudnya begitu. Percaya nggak percaya? Kalau orang bilang masa orang mati dikirimin Fatihah, emang nyampe? Kita WA aja nyampe ke Surabaya, benar? Iya bu? Pakai di kuburan assalamualaikum ahlal kubur, emang dia dengar abang di kuburan dengar nyaut cuman pelan. Kalau nyautnya kencang kita pada kabur. Kata kalau Sumailah rohi mi haji bin nyaut. Al-Fatihah yang kabur. Jangan dibahas, udah kirimin aja. Kita aja tinggal di kontrakan sendirian, gak ada yang ngasih makan, gak ada yang ngasih kopi, gak ada yang ngirimin rokok. Sedih gak kira-kira? Sedih, itu hidup. Apalagi mati di sono, kan kuburan gelap. Sekalipun yang meninggal orang PRN tetap gelap, nggak bisa masang token di situ. Mana yang bikin terang nih? Kita punya teman-teman rajin ngaji, kita punya jamaah di masjid sering kumpul. Coba dah orang yang rajin masjid, rajin ke masjid, rajin ngaji, meninggal bisa diumumin tuh. Ya, emak rajin ngaji, sakit aja diumumin. Mohon maaf Ibu Aisyah nggak sempat hadir pengajian hari ini karena baru saja dapat musibah, kakinya ketiban ketel. Dan alhamdulillah sekarang ketelnya lagi dielas. Diumumin tuh. Coba kalau nggak pernah gaul, nggak pernah bermasyarakat, diem aja di rumah, asem aja. Di rumah asem, di pengajian asem. Ya, di rumah cemberut, bukan cemberut, sampai lagi ngobrol cemberut, pulang ngaji cemberut, lewat kuburan cemberut, sampai kuntilanak ngomong, wow, lebih serem kamu. Karena kebanyakan
Bebasin, makanya ibuku sayang, emak-emakku bebasin, bikin girang, hati biar senang. Orang yang kebanyakan nahan, urusan rumah tangga nyesek, urusan anak nyesek, urusan suami nyesek, udah paru-paru emak gampang bolong. Kalau udah paru-paru bolong, udah nggak enak, batuk juga nggak nyaman. Batuk senang cuma 2 kalimat, itu batuk senang. Jadi kalau batuk yang udah banyak kenahan, rada panjang, banyak kenahan tuh. Banget batuk urusan, banget nyesek gitu. Kalau batuk senang, tuh senang, banyak duit. Pikirannya ngeplong, coba udah banyak kenahan, ini kesel, itu kesel, ini belum bayar, ini gak ada duit, itu rada nyesek. Itu sampai sebulan itu ada pengumuman di masjid. Innalillahi, habis berarti dia. Jadi bebasin ya mak, kakakku, saudaraku, bapak bebasin. Yang kira-kira bikin senang hati apaan? Kalau senang mancing, mancing aja. Ya, mancing aja. Kalau senang mancing. Cuman jangan telur tinggal satu di kulkas dibawa. Itu mau diceplok bocah buat sarapan. Itu yang bikin bini marah gitu kira-kira. Ibu yang kira-kira bikin senang hati apaan? Nyanyi aja, qasidahan aja. Qasidah kan enak, joget cuman ke kanan ke kiri doang. Tating ting ting, tating ting ting, dang kira-kira bakal senang nanya. Ibu saya begini juga. Ibu saya termasuk tim di pengajian, tim buntel, nggak boleh lihat makanan bersisa. Kalau tim qasidah bisa nyanyi kayak tadi tuh ya. Qasidah begitu tuh kalau jogetnya enak, 13 orang naik, panggungnya tinggi, bawahnya ada kali, goyangannya kepencungan, goyangan kecentilan gitu, ke tengah, ke pinggir, kecemplung, akhirnya rombongan 13 yang pulang cuma 7, 5 lanjut ke bawah air. Udah capek belum? Udah capek belum? Hah? Itu selonjoran? Hah? Pegel? Saya juga udah ikut. Bang, air saya bang, jangan dikit. Ini aja nih larutan aja, larutan. Nah, kita biarin dulu. Larutan cap kaki panitia ini. Ada gelas ya? Ada gelas ya? Ya udah, emang di meja air semua gue lihat itu. Tadi ada pisangnya hilang. Oh ada nih. Oh ya udah. Nah, saya kalau diminum di bibir abang maaf, kadang-kadang suka jadi jeding. Gak ada tuh kamar saya pagi-pagi begini. Kenapa kok? Gitu. Nah, habis nyedot itu botol. Ya harusnya kan di gelas dulu gitu. Ini enggak langsung digituin. Akhirnya keram begini. Gue inget cerita jorok. Terus ibu masih kuat. Ayo adik-adikku sayang, waktunya ngaji. Ntar udah gede mau jadi pelawak nggak apa-apa, aku bisa ngaji lumayan. Saya nih maaf gitu, Parto sama Eko nggak berani dia ceramah. Alhamdulillah saya sendirian, berarti nggak ada saingan. Ya ukuran bagi 3 jadi sendiri saya. Karena Parto Eko nggak berani ceramah. Karena urusan ngaji emang bener ngaji bu, nggak bisa dipaksa. Saya biar petot-petot begini ngaji. Iya gitu dulu di pesantren saya, kiai buka kitab saya ikut buka kitab, kiai tutup kitab saya ikut tutup kitab, tiap hari aja begitu. Alhamdulillah begitu pulang mondok bisa buka tutup doang. Kadang-kadang guru ngaji begitu, anak-anak buka halaman depan gitu, saya langsung aja lari ke halaman, gak ada orang. Makanya saya nggak lama mondok. Kata teman saya sih pinter lu gitu, cepet banget pulangnya. Yang bego sampai 12 tahun, 13 tahun. Oh yang pinter mah baru 2-3 bulan udah pulang. Udah terbalik itu yang tolong.
lama jadi pinter, lihat yang pulang cepet jadi pinter, bener. Kira-kira begitu. Makanya adik-adikku sayang, ayo senang ngaji, suara bagus, terus aja. Jadi hafiz-hafiz. Ibu, anak suruh ngaji. Ini kadang-kadang kita udah salah. Bisa jadi cakepan orang tua kita ngedidik kita ketimbang kita ngedidik anak-anak kita. Orang tua kita dulu bangun tengah malam nyari tasbih, tengah malam pegang tasbih. Kita jadi ibu bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP. Pagi-pagi nganter anak bawa, emak pegang HP, bapak pegang HP, anak pegang HP. Yang ngaji HP, yang selawatan HP. Besok bisa jadi yang masuk surga ya Bu. Dulu emak kita bener ngaji, waktunya ngaji TV matiin. Sekarang kan udah nggak begitu. Bahkan ngaji yang cakep jangan pakai HP. Kata guru saya, ngaji itu sebelum meninggal guru saya sempat nasihatin saya, kalau ngaji buka Quran, baca Quran. Kalau orang ngaji buka HP. Biasanya buka HP baca WA. Kenapa kita baca Quran mesti buka Al-Quran? Karena Al-Quran di dalamnya isinya penuh ayat suci Kalau kita baca Quran pakai HP, di dalam HP monyet telanjang ada. Benar? Wik-wik juga ada. DM Jepang juga ada. Tapi kalau kita baca Quran, buka Al-Quran, isinya ayat suci itu adabnya tuh. La yamassuhu illal mutahharun. Sebelum baca Quran ngambil wudhu dulu. Ada cerita Qori baca Quran tapi nggak pakai Quran, pakai HP. Lagi enak banget. Wah, lobet. Habis acak-acakan nih. Tapi kalau kita baca Quran, buka Quran, ada lobetnya nggak? Makanya adik-adikku sayang, ayo biarin bapak kita nggak bisa ngaji, kita bisa ngaji. Nanti bapak kita nggak ada umur, kita yang ngajiin. Jangan udah bapak nggak bisa ngaji, anak nggak bisa ngaji. Itu kata Kiai Manistul di bawah lamnya bahwa kimar. Kalau anak nggak ngaji, bapak nggak marah. Bini nggak ngaji, bapak nggak marah. Berarti bapak sama dengan kebo. Bini nggak ngaji berarti bininya kebo. Anak disuruh ngaji nggak mau ngaji juga berarti dia anak kebo. Kumpul di rumah gak ada pengajian, gak ada pengajaran agama, berarti rumah sama dengan kandang kebo. Bisa jadi kita semua juga kebo. Termasuk saya yang ceramah suwet bener. Kata Kiai begitu. Rasulullah marah nggak? Marah. Rasulullah marahnya sebentar, beda sama kita sebentar-sebentar marah. Rasulullah tidurnya sedikit, beda sama kita sedikit-sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Rasulullah marahnya Rasulullah kata Kiai wallazi la yastabizuhu ghadabu illa idzan tuhiqat hurmatullah. Marahnya Rasulullah kalau ajaran agama diabaikan. Bapak boleh marah, boleh kalau ibu nggak pakai kerudung. Makanya lagi masak usahakan pakai kerudung, karena kita sebagai suami sering ketemu rambut di nasi. Sering kita nyendok nasi ada rambut, kita makan sambal di sambal ada. Itu rambut dari mana jatuhnya? Bukan dari ujung sana ke ujung sini, karena yang masak begini baik. Tapi kalau pakai kerudung kira-kira ketemu rambut nggak? Enggak, karena rambutnya nggak jatuh. Bener? Boleh suami marah, karena sering kalau makan lagi nyuap tuh uban. Udah panjang banget kirain bihun, uban. Bihun ditarik nggak putus, uban. Makanya ibuku ya, kita belajar dikit-dikit pelan-pelan, bukan lagi ngajar enggak sama siapa orang yang benar. Bukan hari ini saya ceramah berarti saya paling benar, belum tentu. Bisa jadi yang masuk surga duluan adik-adik saya, abang-abang saya yang masih pakai celana jeans, yang masih pakai celana robek-robek, bisa aja masuk surganya duluan dia. Kita nggak berani menjamin oh Haji Apri masuk surga duluan, belum tentu. Bisa jadi yang masuk surga duluan yang punya acara. Bang Sanusi sama saya, bisa jadi Bang Sanusi duluan yang masuk surga, karena dia kan yang bayar saya sama teman.
Jadi kita masih audisi. Ya Bu, mudah-mudahan Ibu sehat terus. Jangan pakai perasaan, capek ya Bu ya. Bapak santai aja. Jangan kebanyakan bengong nanti nabrak tiang mati. Sering kejadian begitu Pak. Banyak orang sekarang nggak sakit lama kaget mati. Tetangga saya lewat bersin kekencangan acing, langsung kena jantung truk. Makanya nih saya pengen ibu-ibu saya biar senang, bapak-bapak saya biar senang. Siapapun kita nggak tahu. Karena menurut kabar Pak Sanusi juga bapaknya baru aja meninggal ya Pak. Kita doain mudah-mudahan saudara-saudara kita di wilayah kita ada berapa yang meninggal ya Pak? 3 orang. 3 gaya grup perawat gitu ya. Tinggal 3 langsung Parto, Apri, Eko disuruh melawak kali dia. Kita doain orang-orang yang pulang mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kubur. Sebab siapapun kita yang paling cepat ngikutin kita setiap hari, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kita ada, yang paling dekat kematian yang selalu ngikutin kita. Makanya bapak-bapak saya, abang-abang saya, jangan terlalu banyak main hati. Capek hati, capek pikiran, capek perasaan, capek tenaga, gampang lobet kita. Nyari senang abang, nyari senang. Walaupun hidup bukan untuk senang-senang. Waktunya ketawa-ketawa, jangan terlalu serius-serius. Capek orang yang kebangetan serius. Orang yang nggak mau ketawa cuma 2 biasanya. 1 sakit, 2 banyak utang. Rada susah ketawanya. Ya Ma ya, nah, Ma tuh bebas ketawanya. Berarti udah lunas sekali ya Ma. Nggak apa-apa. Nggak ada yang nggak bisa diutang di negeri kita. Utang aja terus. Kenapa ibu ngutang? Bukan salah ibu, karena suami ngasih duitnya kurang. Ya Bu? Benar? Kira-kira begitu. Jangan digalak-galakin Mbak, emak saya, kakak saya, ini orang-orang baik ya. Ya Ibu sabar ya Bu ya. Saya tahu ini muka-muka banyak kesel sama suami kelihatan. Bebasin aja, bebasin ya. Ya, suami aja nggak usah dipikirin ya. Bebasin aja biar sehat, panjang umur kakakku, saudaraku. Ya. Yuk bareng-bareng ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'u. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng ibuku bareng-bareng sambil ngipas nggak apa-apa. Ibu panas ya? Di muka doang yang panas. Kalau saya mau ke dalam-dalam udah merasa udah ikan nempel gitu. Rejing saya kekencengan. Nggak apa-apa sambil nipas, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ntar kipas-kipasnya masuk surga. Ya, maaf. Kulit kardus, nggak apa-apa kulit kardus juga terus. Nipas yang cakep itu pun nggak usah digoyangin. Diemin nipasnya, lehernya yang muter. Ya bareng. Ibuku mudah-mudahan yang pengen berangkat umroh biar banyak rezekinya cepat berangkat umroh. Yang udah setor haji mudah-mudahan Allah gampangin berangkat haji. Abang-abangku, saudara-saudaraku, Bu, ibu kalau mau nyari mantu cari pemain hadroh. Kelihatan pulang pasti bawa berkat dia mah. Ya, pemain hadroh itu anak ibu aman. Kata pemain hadroh tabukannya kenceng, jadi gak ada yang berani ngelawan. Ya, bareng-bareng yang keras. Subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, besar-besar yang maha besar hanya Allah. Itu tempat curhat yang sebenarnya. Ujungnya wala haula wala quwata, itu punya kita tuh, buat la haula wala quwata, itu buat kita. Apa artinya? Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan apa-apa kita, nggak ada apa-apanya kita illa billah, kecuali izin Allah. Kira-kira begitu, orang tua kita curhatnya begitu. Jadi kesel juga. Ilaha illallah. Mau masak gak punya beras lah. Ilaha illallah. Mau nyuci gak punya sabun, pakaian udah direndemin. Ilaha illallah, direndam pakai tengik gak mau terus sabun. Mau kondangan gak punya duit lah. Suami
menjadikan tempat curhat yang sebenarnya Allah. Pegang tasbih la ilaha illallah. Yang badung-badungnya kalau waktunya tua nggak takut bu kalau ingat mati, bener. Karena apa belum pada ingat aja. Kalau ingat mati mah pasti ngeri. Orang yang nggak takut sama mati sombong namanya. Wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian sebagai peringatan buat kita. Kenapa kita ziarah? Kenapa kita datang kepada orang yang ditinggal atau kematian, supaya kita tahu diri bahwa itu peringatan buat kita. Yang gagah banget waktunya mati, gak waras, gagah bener. Megang goloknya cepet, cepet. Begitu kena stroke mengadu, kopi aja begitu. Artinya ada masanya, ya. Ada masanya semuanya. Makanya adik-adikku sayang, ayo ngaji. Udah ngaji nggak apa-apa, mau jadi apa juga, jadi pelawak juga nggak apa-apa, nggak najis banget. Ntar juga ujung-ujungnya kita pasti pulang. Sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Mana buat pergi dan mana persiapan kita buat pulang. Kenapa kita maulid? Kenapa kita kumpul begini? Ini dalam rangka kita bersih. Kita berharap dapat syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Hidup cuma dua, dapat syafaat Rasulullah, dapat ridho Allah. Syafaat Rasulullah, kabulnya doa orang-orang tua kita, selesai. Makanya sebangor-bangornya kita sama orang tua jangan galak, minta maaf buru-buru. Jangan nanti sampai akhirat, dunia aja dibuktiin. Makanya pesanku sayang, kepada adekku nih, waktunya ngaji aja lah, nggak usah mikirin politik, nggak paham, nggak ngerti. Orang ribut nasab, kita mah nggak paham. Ya benar, kita mah nggak usah ribut nasib juga masih susah kita. Yang penting kan akur aja begini kita mandi, benar. Yang ribut kiai, yang ribut orang pintar, kan berarti kita ngaji tuh, benar. Yang ribut orang pintar, kita ngaji, kita dengerin gitu. Kalau kita ngikut ribut, emang kita siapa? Ya, kita udah ketok tiang mati lah. Repot dah, bangsa cakep, ini cakep, semuanya cakep. Mudah-mudahan yang bantu acara ini, donaturnya Allah banyakin rezekinya, amin. Ibu-ibuku Allah kasih sehat, panjang umur, berkah, suami-suami lancar cari rezekinya. Anak-anak kita besok yang sekarang biasa, anak-anak kita besok gedenya bakal jadi anak-anak yang luar biasa. Masuk ke masjid, lihat imam, perhatiin, besok udah tua, yang imam bakal nggak ada, kita yang di belakang bakal jadi imam. Kan yang tua pasti mati, yang kecil pasti gede, yang gede bakal tua, yang tua pasti mati. Jadi kenapa sekarang kita kalau sembahyang udah di depan? Karena orang tua kita udah nggak ada, berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Belajar ngaji, belajar jadi imam, supaya nggak main dorong-dorongan. Ada kejadian mau sholat maghrib didorong, ayo pak silakan jadi imam. Bukannya maju malah mundur, ayo pak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Maju ayo pak, ayo. Makanya adik-adikku sayang, di sini banyak santri, banyak apa, ayo ngaji. Jadi hafiz penghafal Quran. Ntar bapak sehat, bapak beruntung. Karena apa? Hafiz yang hafal Quran bisa memberikan mahkota buat kedua orang tuanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang bisa ngajar Quran, nggak bisa ngajar, belajar. Kira-kira begitu. Ya, saya juga nggak tahu kalau tiba-tiba saya jadi penceramah, nggak tahu, nggak ngerti aja. Saya nyampe ke sini bukan karena ilmu saya, karena DP dan gua. Saya berharap adik-adik saya yang pinter-pinter semuanya, ya sayangnya ngaji ya, jangan main game mulu. Tuh di tempat saya anak kecil main game 24 jam. Mobile Legend, matanya copot jatuh. Nempelin lagi, enggak nempel. Sampai sekarang main lagi. Ya, mendingan pelototin Quran, nggak bakal kita buruk, mata kita rusak. Keras sering baca Quran. Dah. Yuk lagi, yang enak bareng-bareng. Sallallahu ala zambil kabir. Dosa kita udah bukan dosa kecil abang, dosa kita yang kecil-kecil udah pada gede. Percaya nggak percaya, sekarang abang kita pegang dada kita pasti berasa dosa apa yang belum pernah kita kerjain. Hampir semua dosa kita udah kerjain.
Tinggal kapan kita baik-baiknya Pak. Makanya ada orang pun aliman, jadi orang alim ngajar. Nggak sempet ngajar emang nggak bisa. Muta'aliman belajar. Nggak sempet repot saya mustami'an, dengerin aja. Dengerin nggak bisa juga. Muhibban, resep aja. Gue nggak datang muludan, tapi makanan gue kirim. Cakep gak itu? Udah ngajar kagak bisa, ngaji kagak mau, dengerin ogah, ngeliat ustad gede. Kira-kira habis-habisan kalau itu nggak bakal dapat apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita semua yang kumpul malam hari ini dapat syafaat di dunia wal akhirah. Mari sama-sama, dosa kita udah gak ada yang kecil, dosa kita yang kecil-kecil udah pada gede. La shaghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau kita hajar sama istighfar habis-habisan. Jadi malam hari ini pelan-pelan, yuk kita pegang dada kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa ibu bapak kita, istri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa. Ingat adikku, saudaraku, manusia berharga kalau punya prestasi. Jadilah adik-adikku yang punya prestasi. Rajin baca Quran, rajin olahraga, sampai orang bisa kaya gara-gara kakinya. Ronaldo. Karena itu semuanya bareng-bareng kita baca Fatihah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin kabir. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal mustadina wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Sebut bapak kita, bapaknya bapak kita. Siapa orang yang doain sama bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang kirim Fatihah ibu bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, nanti dia punya anak bakal berbakti kepadanya. Birru aba'akum kabirrukum abna'ukum. Sebut orang tua kita, emak kita, emaknya emak kita, pasti emak-emak. Sebut bapak kita, bapaknya bapak kita. Mudah-mudahan ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum wa bi 'ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Doanya ada MC apa langsung? Langsung. MC langsung ini. Oh iya. Terus saya dibayarnya ceramah doang. Oh, langsung. Oh, bonus. Bonus risol. Ya nggak apa-apa, Kiai mohon maaf nih karena nyambung biar cepet katanya. Ya, ayo baca doa ya. Amin ya, amin. Jangan lihat muka saya ntar nggak serius. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yakafi wa mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghuril muhajirin wa syafi'il muznimin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuwa wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi
بشفاعة رسول الله اللهم حسن مقاصدنا يا الله بقبول دعاء أبينا وأمنا ولأستاذنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة علينا يا الله وأولادنا وأزواجنا وأهلنا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر لهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الآباء والأمهات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Balik yuk. Makasih MC udah pulang yuk. Enggak bergerak amat dari tadi. Luar biasa. Terima kasih ibuku, saudaraku, para kiai, pengurus masjid Nurul Jannah khususnya Kelurahan Neglasari, Pak Lurah, Pak Camat, masyarakat Neglasari, makasih. Mas Solusi terima kasih, gurunya terima kasih, teman-teman ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.